jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Riko Amelza Daniel selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sumpah jabatan pun telah dilaksanakan pada 3 April 2023 lalu di Istana Negara, Jakarta Pusat. Senin 3 April 2023, Komjen Pol Riko Amelza Daniel resmi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dipandu oleh Presiden Joko Widodo, Kepala BNPT Komjen Riko Amelza Daniel mengucapkan sumpah jabatan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi, terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme seperti itu. Ya, kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya, pendekatan secara preventif, secara persuasif, tentunya dengan mengedepankan upaya pencegahan. Prevention is better than cure. Komjen Pol Riko Amelza Daniel dilantik sebagai Kepala BNPT ke-6, menggantikan posisi Komjen Pol Boy Rafli Amar yang akan memasuki purna bakti sebagai anggota Polri. Selanjutnya, pasca dilantik menjadi Kepala BNPT, Komjen Pol Riko Amelza Daniel menghadiri acara pisah sambut untuk melepas masa jabatan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 3 April 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel hadiri acara pisah sambut yang berlokasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Dilaksanakan pada 4 April 2023, perwira tinggi Polri tersebut resmi melepas jabatan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Komjen Pol Riko Amelza Daniel akan melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana terorisme di dalam maupun di luar negeri yang berfokus pada pencegahan melalui edukasi pendidikan dan kesejahteraan. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel hadiri peringatan Nuzul Quran 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Syidik Al-Murad, Jakarta Selatan. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus merangkul berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan generasi muda bangsa. Untuk itu, Jumat 7 April 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel hadiri pengajian di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Syidik Al-Murad, Jakarta Selatan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah. Kegiatan ini diisi dengan doa bersama, tilawah ayat suci Al-Quran, dan ceramah yang turut dihadiri oleh para santri Ponpes Tahfiz Al-Quran Syidik Al-Murad. Diharapkan dengan hadirnya BNPT dalam kegiatan ini, tokoh masyarakat dan generasi muda dapat membantu menjaga Indonesia dari ancaman kelompok radikal terorisme. Berikutnya, jajaran Deputi BNPT lakukan paparan program kerja kepada Kepala BNPT. Dalam pertemuan tersebut, Komjen Pol Riko Amelza Daniel juga sampaikan agar perbedaan bukan menjadi masalah di lingkungan masyarakat. Bertempat di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra dan Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto paparkan program kerja kepada Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel. Pertemuan yang digelar pada 10 April 2023 ini dihadiri oleh jajaran direktur, kepala subdirektorat, dan pejabat fungsional dari kedua deputi.
Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa pemerintah harus ikut mendukung toleransi. Jadi tidak ada alasan kita itu harus tidak ada alasan kita tidak toleran kepada perbedaan. Tidak toleran. Nah, untuk mengikat perbedaan ini ya memang semua kekuatan negeri ini, terutama aparatur pemerintah, harus menjadi perakatnya. Selain itu, Kepala BNPT sampaikan bahwa upaya pencegahan terorisme merupakan tugas mulia yang dijalankan bersama demi menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai lembaga yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan terpuji, diharapkan BNPT perkuat upaya dalam menangkal radikalisme, salah satunya dengan membangun sinergi dengan berbagai pihak. Dalam upaya melindungi generasi muda dari ancaman terorisme, BNPT terus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, antara lain dengan BKKBN dan PT Pelindo. Bertempat di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, BNPT lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan perjanjian kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia. Dilaksanakan pada 11 April 2023, acara ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel beserta jajaran, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajaran, dan Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel sampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama ini merupakan komitmen BNPT untuk bersinergi dengan lembaga negara dalam strategi pencegahan tindak pidana terorisme. Pagi ini sudah terdatangani dengan Kepala BKKBN dan banyak sekali nanti akan dilaksanakan program bersama yang meningkatkan kualitas keluarga, membangun ketahanan keluarga, juga menjaga aset-aset di PT Pelindo untuk tetap bisa lebih kuat ya, terhadap serangan bahaya terorisme. Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sampaikan bahwa kerjasama antara BNPT dan BKKBN dilakukan atas dorongan persamaan visi dan misi, yakni melindungi generasi muda dari ancaman terorisme. Karena kita punya irisan yang kuat, keluarga, dan keluarga ini ada anak-anak muda, remaja yang rentan terhadap pengaruh berbagai macam hal, termasuk terorisme. Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono turut sampaikan terdapat dua aspek utama dalam PKS tentang sinergisitas tindak pidana terorisme antara BNPT dan PT Pelindo. Ada dua aspek tadi, yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi terhadap semua insan Pelindo, dan yang kedua adalah memastikan bahwa semua aset dapat terjaga dan baik dari bahaya terorisme. BNPT berkomitmen untuk terus berupaya bersinergi dengan berbagai kementerian lembaga untuk mencegah masuknya ideologi terorisme ke sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya, Kepala BNPT lakukan audiensi bersama Menko Polhukam. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan sinergisitas antar kementerian lembaga dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dalam rangka lakukan audiensi dan silaturahmi, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel kunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, Kepala BNPT hadir turut didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, dan Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto. Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas antar kementerian lembaga dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Tingkatkan reformasi birokrasi, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel pimpin rapat penyesuaian susunan organisasi BNPT pada 13 April 2023. Hal tersebut termasuk penguatan pusat pengendalian krisis dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel pimpin rapat penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK BNPT yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pertemuan yang digelar di Sentul, Jawa Barat pada 13 April 2023 ini diikuti oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, kepala kepegawaian beserta jajaran serta kelompok ahli. Mengawali rapat, Kepala BNPT soroti pentingnya penguatan Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis dalam penanganan resiko dan ancaman radikalisme sekaligus acuan bagi perumusan kebijakan penanggulangan terorisme. Setidaknya 4 hal dibahas dalam kegiatan ini, yakni urgensi penyesuaian organisasi dan tata kerja, proses bisnis, usulan perubahan struktur organisasi dan kronologis rancangan Perpres BNPT. Diharapkan penyesuaian dan usulan terhadap SOTK tersebut disetujui oleh Menteri Pan-RB serta Presiden Republik Indonesia demi meningkatkan reformasi birokrasi di lingkup BNPT. Informasi selanjutnya diselenggarakan pada Jumat 14 April 2023, Kepala BNPT resmi melantik Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas, serta Pegawai Negeri Sipil Angkatan 6 sejumlah 59 orang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme laksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil BNPT. Dilaksanakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel resmi melantik Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Brigjen TNI Rudi Widodo serta 59 orang PNS. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT selaku Inspektur Upacara, serta dihadiri oleh segenap pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi media, serta pegawai di lingkungan BNPT. Lebih daripada itu, karena saudara-saudara bertugas di BNPT, saudara-saudara harus akan menjadi agen, menjadi pencerah, menjadi penyuluh, menjadi pelopor, dan menjadi contoh. Ya. Untuk menuju Indonesia yang semakin harmoni, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia tanpa kekerasan, Indonesia menolak berbagai penyakit sosial termasuk ideologi teroris. Kepala BNPT turut berpesan kepada pejabat dan pegawai yang dilantik untuk bersama menjaga keutuhan serta kedamaian negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.